Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Anggraini dengan NPM 2411031092 dari kelas Arts C. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan materi mengenai user research sebagai bentuk pemenuhan kehadiran melalui video ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian user research. Jadi, user research itu sebenarnya bisa dipahami sebagai cara kita mengenal pengguna lebih dalam. Jadi bukan cuma sekedar tahu siapa mereka, tapi juga memahami apa yang mereka butuhkan, lalu bagaimana kebiasaan mereka, dan masalah apa yang sering mereka alami saat menggunakan suatu sistem. Tujuannya itu supaya produk yang kita buat tidak asal jadi, tapi benar-benar sesuai dengan kondisi nyata si pengguna. Jadi kita tidak hanya menebak-nebak, tapi punya dasar yang jelas. Nah, dari sini, pengembang itu bisa lebih paham siapa targetnya, apa yang penting bagi si target, dan apa yang perlu diperbaiki atau ditambahkan. Akhirnya produk yang dibuat itu lebih tepat guna dan bermanfaat. Lalu sebelum melakukan user research, hal apa sih yang perlu diketahui? Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan penelitiannya itu apa, supaya tidak keluar jalur. Kedua, kita perlu mengenal siapa penggunanya, mulai dari latar belakang sampai kebiasaan mereka. Ketiga, kita juga harus paham situasi saat pengguna itu memakai sistem, karena itu bisa memengaruhi cara mereka berinteraksi. Keempat, metode yang digunakan itu harus sesuai, supaya data yang didapat itu juga lebih tepat. Dan tidak kalah penting, pengguna harus benar-benar dilibatkan, karena dari mereka lah kita mendapatkan informasi utama. Nah, lalu jenis-jenis research. Kalau dilihat dari tujuannya, ada beberapa jenis research. Yang pertama itu personal research, biasanya dilakukan untuk kepentingan pribadi, misalnya tugas kuliah. Kedua, applied research, ini lebih ke menyelesaikan masalah yang nyata dan solusi apa yang ditawarkan. Ketiga, pure research, itu fokusnya lebih ke menambah pengetahuan atau teori dan nggak praktik langsung. Nah, walaupun berbeda, ketiganya itu tetap punya peran masing-masing dalam memahami pengguna. Selain itu, ada juga macam penelitian berdasarkan fungsinya di dalam proses. Nah, yang pertama itu generative research, biasanya dilakukan di awal untuk mencari sebuah ide atau memahami kebutuhan yang diperlukan pengguna. Kedua, descriptive research, ini tuh lebih fokus ke menggambarkan bagaimana perilaku pengguna. Ketiga, evaluative research, ini untuk mengecek apakah sistem yang dibuat itu sudah sesuai atau belum. Yang terakhir, causal research, ini digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat. Kalau dibedakan, sebenarnya keempatnya itu punya peran di tahap yang berbeda. Generatif dipakai di awal untuk menggali sebuah ide, lalu deskriptif untuk memahami pola perilaku, evaluatif untuk melihat atau menilai hasil yang sudah dibuat, dan kausal untuk menguji pengaruh suatu perubahan. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan penelitian. Nah, proses user research itu tidak bisa dilakukan secara asal, tetapi ada tahapannya. Dimulai dari menentukan masalah dulu, supaya jelas arahnya, lalu menyusun rencana penelitian, termasuk tujuan dan ruang lingkupnya. Setelah itu, memilih pendekatan yang cocok, kemudian masuk ke tahap persiapan, seperti menentukan metode dan responden. Nah, baru setelah itu, penelitian dilakukan, misalnya lewat wawancara atau observasi. Nah, data yang sudah didapat ini kemudian dianalisis untuk menemukan insight. Nah, terakhir, hasilnya disusun dalam laporan untuk dijadikan dasar pengembangan suatu sistem. Nah, lalu metode apa saja yang dipakai untuk research ini? Nah, dalam user research itu ada 3 metode utama. Yang pertama, metode kualitatif, ini lebih fokus memahami pengguna secara mendalam. Kedua, metode kuantitatif, ini menggunakan data angka dan analisis statistik. Lalu yang ketiga, metode campuran, menggabungkan kedua metode sebelumnya supaya hasilnya lebih lengkap.
Demikian penjelasan materi mengenai user research yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.